الخطوة على الأمشي والسمع باقي معك أولا وانطلق الحس. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muksid Haitami. Pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas tentang penerbangan ya. Jadi ada info terbaru bahwa Arab Saudi kembali menutup atau menangguhkan penerbangan sampai 1 minggu ke depan. Ya. Terus bagaimana dengan nasib jemaah umroh? Ya. Kita melihat juga bagaimana kondisi jemaah yang hari ini seharusnya berangkat dengan pesawat Garuda, tapi ternyata batal berangkat. Nah, dilansir dari saudinesia.com, penangguhan ini sifatnya sementara dalam jangka waktu 1 minggu, yang memungkinkan dapat diperpanjang pada minggu berikutnya, dengan pengecualian penerbangan asing yang saat ini berada di wilayah kerajaan masih diizinkan untuk terbang. Ya, berikut rilis keputusan Kemendagri Arab Saudi sebagai tindakan pencegahan. Yang pertama, menangguhkan semua penerbangan internasional untuk pengunjung, kecuali dalam kasus luar biasa, untuk jangka waktu 1 minggu yang dapat diperpanjang untuk minggu berikutnya, dengan pengecualian penerbangan asing yang saat ini berada di wilayah kerajaan yang masih diizinkan untuk pergi. Yang kedua, menangguhkan masuk ke kerajaan melalui pelabuhan darat dan laut untuk sementara selama jangka waktu 1 minggu yang dapat diperpanjang untuk minggu berikutnya. Yang ketiga, setiap orang yang kembali dari salah satu negara Eropa atau dari negara manapun di mana wabah itu muncul, sebagaimana ditentukan oleh Kementerian Kesehatan pada tanggal 1442 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 12 Agustus 2020 Masehi harus mematuhi hal-hal berikut. 1. Isolasi rumah selama 2 minggu mulai dari tanggal kedatangan di Arab Saudi. Yang kedua, melakukan pemeriksaan virus corona atau COVID-19 selama masa isolasi dengan pemeriksaan ulang setiap 5 hari. Nah, poin yang keempat, siapapun yang kembali dari atau melewati negara Eropa atau negara manapun tempat epidemi muncul selama 3 bulan terakhir harus melakukan pemeriksaan terhadap virus corona yang muncul. Ya, jadi kabar ini dirilis bersumber dari Saudinesia. Kemudian kondisi kita bisa melihat bagaimana kondisi jemaah yang saat ini tengah berada di Madinah. Ya, apakah kemudian mereka akan lebih lama tinggal di Mekah atau di Madinah, atau bisa pulang sesuai jadwal? Nah, kita akan melihat bagaimana kebijakan Arab Saudi dalam hal ini. Ya, kalau misalkan penerbangan ini masih ditangguhkan, gitu ya, selama 1 minggu ke depan atau bahkan misalnya lebih, nah itu berarti jamaah yang berada di Saudi, ya, terutama di Mekah dan di Madinah ini tidak bisa terbang atau tidak bisa pulang dahulu ke Indonesia. Berarti mereka akan lebih lama di Mekah atau di Madinah. Nah, ini bisa jadi salah satu keuntungan juga bagi jamaah. Kenapa? Karena tentu mereka akan lebih lama di sana. Di satu sisi, ya jamaah harus nambah kos. Kenapa? Karena jelas penambahan malam atau penambahan hari gitu ya, itu akan otomatis akan menambah kos atau biaya hidup selama di Arab Saudi. Dan kita bisa melihat bagaimana kondisi di Madinah seperti laporan yang dilaporkan oleh salah satu jamaah di dalam kamar hotel di Madinah. Kita bisa melihatnya atau kita bisa mendengarnya laporan tersebut. Teman-teman, salam dari kota Madinah. Perjalanan umroh yang ketiga dari grup kami kali ini memulainya dari Madinah. 5 hari di Madinah, 3 hari untuk karantina. Biasanya hasil swab di Madinah itu bisa kita ketahui selambat-lambatnya 72 jam.
Kalau rezekinya baik, di hari ketiga, di tengah hari itu sudah mulai ada hasil yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Sehingga yang negatif lanjut untuk beraktivitas, yang positif dikarantina. Tetapi saat ini hasil swabnya agak lamban. Ini sudah mendekati atau masuk di hari keempat. Tadi atau semalam saya telepon dari muasasah mengatakan tunggu sebentar, sejam lagi. Juga mengatakan menunggu hasil lab, tetapi kenyataannya belum. Mungkin karena berbarengan dengan dikeluarkannya keputusan untuk penghentian sementara penerbangan di Saudi, saya juga tidak tahu, tetapi mudah-mudahan siang ini rezekinya baik, hasilnya sudah keluar, dan pastinya semoga dimudahkan untuk negatif semua. Melaporkan dari Madinah, hari keempat saat ini untuk kalian semua. Nah, demikian laporan dari salah satu jamaah tentang kondisi terkini yang ada di Madinah. Lalu kita juga bisa melihat bagaimana kondisi jamaah yang akan masuk ke dalam Raudhah atau ke dalam makam baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi berbeda dengan umroh-umroh atau waktu-waktu sebelum pandemi. Kalau sebelum pandemi, orang masuk dari arah dalam masjid atau dari arah babus salam, pintu salam. Nah, untuk saat pandemi ini kalau orang masuk Raudhah, terutama bagi jamaah laki-laki itu terbalik ya. Yang tadinya pintu keluar sekarang dijadikan pintu masuk menuju ke Raudhah gitu ya. Jadi seperti ini kita lihat videonya bagaimana para jamaah sedang akan melakukan atau masuk menuju ke dalam Raudhah untuk ziarah di makam baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih reportase atau informasi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu sehat selalu dan terutama calon jamaah umroh mudah-mudahan diberikan kesabaran hingga menunggu waktu yang tepat untuk berangkat ke Tanah Suci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.